Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Debbie Julie Karina dari kelas 12A. Di sini saya akan memberitakan Injil melalui khotbah yang akan saya bagikan. Di sini tema khotbah saya itu adalah Tuhan adalah pengharapan kita orang percaya, yang dimana ayatnya diambil dari Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Marilah saudara dan saudariku kita membaca dari Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Beginilah isi firman Tuhan di ayat yang ke-17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Dan di mana ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjaga sikap kita untuk tidak saling iri kepada orang lain, untuk tidak memendam kepahitan, dan untuk tidak mengundang dosa. Tetapi marilah datang kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan terdapat masa depan yang cerah, masa depan yang sudah tertata, dan ada harapan di dalamnya. Bagi saudara-saudariku yang masih memiliki perasaan yang tidak mengenakan kepada orang lain seperti keirian, kepahitan, dan lain sebagainya, marilah mulai saat ini kita untuk memaafkan, mulai membuka diri kepada orang lain, supaya kita itu dikaruniai oleh Tuhan, dan Tuhan akan mengarahkan kita ke kehidupan yang benar. Jadi saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini sangat menarik bagi saya. Kenapa? Saya paling suka itu di ayat 18-nya, yang dimana isinya itu adalah karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kenapa saya suka? Karena ayat tersebut relate dengan saya, dengan keadaan saya saat ini. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dimana kita ini sudah kelas 12. Nah, pasti ada yang bingung. Contohnya saya kayak bingung kayak mana nanti ke depannya, mau jadi apa, dapat nggak nanti di UTBK, kayak gitu. Saya masih agak ragu, bimbang kayak gitu. Cuman kemarin saya buka TikTok, nemu tuh ayat di beranda TikTok saja, renungan pagi kayak gitu waktu saya mau berangkat sekolah. Muncullah ayat Amsal 23 ayat 18, yang dimana isinya itu adalah karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, saya kayak, oh iya sih ya, Tuhan pasti mengizinkan sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Tuhan nggak mungkin membuat aku menjadi yang tidak aku inginkan. Tuhan nggak mungkin membuat aku kayak gitu. Tuhan pasti memberikan jalan, menuntun aku ke jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Nah teman-teman atau saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tidak salah ayat ini tuh muncul di berandaku itu 2 hari sebelum aku mendaftarkan UTBK, dimana aku tuh masih agak ragu, bimbang segala macam gitu. Cuman karena ayat itu ada di beranda VIP ku, jadi aku kayak sangat menenangkan diriku, bukan sedikit menenangkan tapi sangat menenangkan diriku. Kenapa? Kayak nggak mungkin Tuhan nggak memberikan jalan sama aku, nggak mungkin aku ditinggalkan Tuhan. Nah seperti itulah aku rasakan kan. Jadi pas setelah aku ngapain UTBK, daftar UTBK, aku berdoa juga sama Tuhan, Tuhan bantu aku, Tuhan bantu pelaksanaan segala macam. Dan ini belum pengumuman UTBK sih, cuman aku tetap semangat, nggak yang putus asa gitu. Sebelum aku mendengar firman Tuhan ini, aku putus asa. Tapi setelah aku mendengar firman Tuhan ini, aku nggak putus asa. Terus aku kemarin juga ada sedikit bukan apa ya gitu. Kita kan makhluk sosial, makhluk sosial atau makhluk hidup kayak gitu. Nah pasti ada kan kayak keirian kepada teman kita yang lebih pintar dari kita. Itu kayak teman aku itu lulus di universitas yang dia pengen. Itu kayak aku sedikit iri karena aku nggak masuk eligible. Terus aku itu memang kurang di pendidikan gitu. Cuman memang ayat beranda
cuman kemarin itu masuk memang di berandaku, di beranda VIP ku, ayat yang kubawakan ini. Yang dari Amsal 23 ayat 17 ini juga masuk kemarin di beranda VIP ku. Jadi aku kayak, iya sih ya, gak boleh aturnya aku itu iri atau dengki atau menanam kepahitan kepada temanku. Karena kan udah adanya masing-masing jalan kita yang dibuat Tuhan. Tuhan gak pernah membuat jalan untuk menyelakai diri kita sendiri. Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik, yang bagus untuk diri kita sendiri. Jadi pas ayat itu aku baca, jadi kayak aku merasa tenang, aku merasa aman, aku merasa pasti dituntun oleh Tuhan. Jadi teman-teman atau saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kita itu juga jangan hanya mengandalkan ini belajar kita juga harus mengandalkan doa. Seperti ada pepatahnya itu, ora et labora, bekerja sambil berdoa. Dan kita tuh jangan cuma berdoa juga, kita harus bekerja juga. Gimana cara kerjanya? Ya kita belajar. Jadi harus seimbang antara belajar dengan berdoa gitu teman-teman. Jadi intinya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiran kita, segala yang membebankan kita kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberi harapan, memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Sekian ayat yang saya sampaikan dan khotbah yang saya sampaikan. Terima kasih.